Tasawuf itu thaurah ruhaniyah. Thaurah ruhaniyah, revolusi spiritual. Kalau revolusi itu mengandung apa? Radikal, ekstrim, bahkan teror. Revolusi. Jadi tasawuf itu radikal, tapi radikal spiritual. Bukan revolusi sosial, tapi revolusi spiritual. Maka radikal bahasa-bahasa tasawuf itu, atau bahasa-bahasanya orang sufi itu. Sekarang kalau ingin tahu, tadi itu yang sudah disinggung oleh Mas Mursid banyak. Orang sufi kalau ngomong nggak peduli mau ditanggapi positif atau negatif. Berarti kan orang dablek. Kalau bahasa kasar, itu bahasa halusnya lillahi ta'ala. Dia la yakhafuna law matalah likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ketika gagal tidak putus asa atau minder, ketika mendapat pujian sukses tidak sombong. Itu orang sufi tanda-tandanya. Jadi ndablek lah kira-kira. Gus Dur ndablek. Nah, bukan masalah ndableknya, tapi orang yang punya prinsip. Ketika benar dikatakan benar, ketika salah dikatakan salah. Inna ardnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamal insan innahu kana zaluman jahula. Allah menawarkan amanat kepada gunung, bumi, langit tidak mau karena ketakut. Manusia menerima amanat. Apa itu? Amanat mengatakan na'am terhadap kebenaran walaupun yang lain tidak berani atau ragu-ragu atau diam, dan bila bisa mengatakan tidak, no, la, reject, menolak terhadap kebatilan walaupun yang lain menerima atau ragu-ragu atau bingung atau diam. Jadi seorang sufi harus berani mengatakan na'am terhadap kebenaran, la terhadap kebatilan. Itu amanat dari Allah yang diterima oleh manusia, yang langit dan bumi dan gunung ngeri, ketakutan untuk menerima amanat tersebut. Nah, udah. Sekarang kalau ada orang ngejek saya, membuli saya atau Mas Ulil atau Mas Muksid atau Gus Dur, semua yang diucapkan oleh manusia ini adalah kalimatu haqqin atlaqaha Allah bilisanihi. Jadi yang keluar dari manusia itu kalimatnya Allah sebenarnya. Ya biarin aja yang kalimatnya Allah kok. Kalimatnya Allah, kalamullah melalui mulutnya orang itu. Kalau ada orang menjelekkan saya, ya anggap kritikan dari Allah. Kalau ada orang muji-muji saya, ya itulah amal kita diterima oleh Allah. Nggak usah sombong dan nggak usah minder kalau dicaci maki. Wong itu kalamullah kok. Paham nggak? Paham nggak? Kalimatullah atlaqaha bilisanihi. Ada orang menghina saya, itu kalamnya Allah kok, benar itu, nggak bohong itu. Kalam Allah melalui mulutnya dia, gitu aja. Jadi nggak usah dipikirin pusing, mau muji, mau memuji, mau mencaci maki. Itulah yang disebut thaurah ruhaniyah. Kalau kita lihat definisinya aja, orang pertama kali mendefinisikan tasawuf itu Imam Abu Mahfud Ma'ruf al-Karhi, wafat tahun 200. Nah, beliau masuk Islamnya di tangan Imam Ali Ridho, Imam Syiah yang ke-8. Wafatnya pun karena jaga pintu, orang mau salaman semua, dia jaga pintu kecempet sampai tulangnya patah, menjadikan wafatnya Imam Ma'ruf al-Karhi, kuburannya di Baghdad. Orang pertama kali mendefine tasawuf itu Ma'ruf al-Karhi. Apa coba definisinya? Al-akhdhu bil haqa'iq wal ya'su mimma fi aidil khala'iq. Mencari kebenaran, berpaling dari kepalsuan. Coba dikira tasawuf itu definisinya sholat 5 waktu, qobliyah ba'diyah, duha plus qiyamul lail, tahajud, witir dan tawabin. Bukan itu, bukan. Itu tasawuf itu dikira tasawuf itu kathratul ibadat apa? Tasawuf bukan kathratul ibadat. Bukan hanya ya, atau bukan ya, memang bukan ibadat. Ada orang rajin ibadah, belum tentu sufi. Tasawuf bukan akhlakul karimah, bukan. Akhlakul karimah itu masih penampilan lahir, suluk perilaku. Ada tamu hormat, ada guru cium tangan, orang tua kita hormati. Belum tentu hatinya, belum tentu sikapnya itu menjadikan makom dalam hatinya.
dari suluk lahir saja. Ada orang fakir nyumbang, belum tentu menjadikan makom di dalam ruhaninya. Baru akhlakul karimah. Jadi tasawuf itu bukan akhlakul karimah, lebih dari itu. Bukan kasratul ibadah, lebih dari itu. Bukan pula ilmu hikmah, ilmu kejadogan, bukan. Di pedang nggak mempan atau jalan di atas air atau terbang atau pagar nusa itulah. Kelapa dibuka ada benderanya, bukan itu tasawuf, bukan. Itu namanya ilmu hikmah. Tokohnya juga lain. Tokoh ilmu hikmah itu siapa? Ali Al-Buni, Ad-Duraibi, At-Tilimsani, kitabnya namanya Syamsul Ma'arif, apalagi Syumusul Anwar. Itu tokoh-tokoh ilmu hikmah. Mujarobat, itu tokoh ilmu hikmah, bukan sufi, bukan, lain, golongannya lain lah, rentetannya lain, urutannya. Nah, oleh karena itu tasawuf adalah mencari hakikat, mendapatkan hakikat yang sebenar-benarnya dan berpaling dari kepalsuan. Padahal kita ini hidup di alam yang penuh dengan kepalsuan. Ada kepalsuan gelar, ada kepalsuan sorban, gamis, ada kepalsuan jenggot, ada kepalsuan dasi jas. Dikira kalau pakai jas pakai dasi nggak banyak hutangnya apa? Ada kepalsuan jabatan. Dikira orang kalau pejabat tidurnya nyenyak apa? Belum tentu. Belum tentu pejabat tidurnya enak. Apa dikira kalau sorban besar untuk pegang kunci surga apa? Sama sekali tidak. Oleh karena itu tasawuf adalah mencari kebenaran, berpaling dari kepalsuan. Usahakan Anda ini kalau melihat sesuatu kebenarannya, hakikatnya, jangan kamuflase lahirnya. Usahakan. Lihat perempuan jangan dulu cantik, jangan, pelan-pelan, betul-betul cantik apa enggak. Lihat orang besar, tinggi, kepalanya botak, oh pinter, bukan. Atau pakai gamis, bawa tasbih, serbannya besar, alim, alah. Itu yang keluyur-keluyur di Jawa Timur tuh. Guru Bidaiyah di sananya itu. Kalau beliau orang penting nggak keluyur-keluyur Jawa Timur. Kalau orang penting, beliau punya kedudukan atau punya wazifah lah, punya kerjaan yang berat. Nggak mungkin seenaknya berbulan-bulan, berminggu-minggu keluyur-keluyur di Madura, di tapal kuda. Syaul Azharnya cuma 3 hari cepat-cepat pulang Syaul Azhar karena banyak kerjaan. Enggak sih. Jadi karena pakaiannya gitu, Allah, cium tangan semua, ada salamannya, ada ngasih semua tuh orang Madura tuh, ngasih uang semua, ada 100, ada 20.000, ada 5.000. Orang Madura tapal kuda itu kalau ada orang pakai gamis. Jadi kalau saya pakai celana, pakai baju batik, orang pakai Islam. Nah ini namanya masih terpengaruh dengan penampilan pakaian, namanya masih belum mendapatkan hakikatnya. Sekali lagi, ayo kita belajar bagaimana menilai seorang atau apa saja itu hakikatnya, gitu ya. Jangan sampai tertipu oleh kepalsuannya. Kemudian berkembang definisi tasawuf oleh Zunnun Al-Misri. Apa? Mulai ada interaktif ini. Qaumun atharullah ala kulli syai' fa atharahumullah ala kulli syai'. Orang sufi itu mendahulukan Allah mengalahkan segalanya, maka Allah pun akan mendahulukannya mengalahkan lainnya. Itu mulai ada apa? Timbal baliknya ya. Kita mendahulukan Allah mengalahkan yang lain, Allah pun akan mendahulukan kita mengalahkan yang lain. Itu Zunnun Al-Misri. Sehingga beliau terkenal mempunyai cara bagaimana mendekatkan diri pada Allah dengan suara yang indah, musik yang indah. Itu Zunnun Al-Misri. Nama lengkapnya Ibrahim bin Thauban dari daerah Akhmim, Mesir Selatan. Nah, beliau punya pandangan bahwa musik sautu haqqin yuz'ijul quluba ilal haqq, faman asgha bihaqqin tahaqqaq wa man asgha bisyahwatin tazandak. Musik itu suara kebenaran, bukan kebohongan. Yang bohong itu cangkem bohong. Tapi musik apa bohong? Suara universal, suara hak yang bisa menggugah hati mencapai hakikat. Maka kita tidak heran tarekat
Rumiyah, tarekat Maulawiyah, Rumi itu selalu menggunakan zikir diiringi dengan seruling. Malah nanti ditafsirkan tuh selobangnya ada 6, apa artinya itu ditafsirkan, ada tafsirnya, ada kitab sendiri memaknai lobang-lobang suling itu. Oleh karena itu barang siapa mendengarkan suling dengan tulus ikhlas akan mencapai hak, tapi kalau mendengarkan musik dengan syahwat akan menjadi zindik. Jadi kalau ente baru dari luar masuk rumah, jangan terus zikir, enggak in. Istirahat dulu, dengar musik dulu. Nah, sudah lupa tadi di luar ada apa tadi, bertengkar lah, macet, capek apa, udah lupa semua baru zikir. Itu nanti masuk zikirnya itu. Kalau dari luar masih capek, habis bertengkar, habis ribut-ribut di jalan, langsung zikir, enggak masuk. Nah, gimana supaya menghilangkan yang tadi dari luar itu? Dengarkan suara. Tapi jangan main irama musiknya. Apa musiknya apa? Kira-kira musiknya apa yang enak ya? Yang nah, itu teorinya Imam Dhunnul Al-Misri supaya kita bisa mencapai hakikat diantar dengan suara musik. Nah, ini lepas dari fikih semua ini. Kalau Safina Sulam kan alatul malahi, haram. Nah, ini lepas dari itu semua. Dan yang ketiga, definisi dari Imam atau Syekh Abu Yazid Al-Bustami yang wafat tahun 251 Hijriah. Beliau berkata, tasawuf adalah sifatu haqqin yalbasuhal khalqu. Sifatnya Allah dipakai oleh kita, itu baru sufi itu. Kita memakai sifatnya Allah. Maka orang sufi itu kalau berdoa ya Razzaq, ya Rahman, bukan rahmatilah aku, tidak. Berilah sifat rahmanmu kepadaku supaya aku bisa merahmati orang lain. Berilah sifat Razzaqmu ya Allah kepadaku supaya aku bisa memberi rezeki pada orang lain. Kalau kita kan enggak kan, ya Razzaq ya untuk diri sendiri, ya Rahman ya untuk diri sendiri. Nah, udah itulah definisi. Masih banyak definisinya. Kira-kira yang saya kutip di sini ada 28 definisi itu. Nah, masih banyak definisi, 3 aja. Jadi tasawuf itu adalah revolusi spiritual. Keras, tasawuf itu keras. Coba bayangkan memakai sifatnya Allah. Ya, luar biasa itu. Kenapa? Karena sifat Allah itu tajalli melalui kita semua. Ada orang baik, halus, soleh, dermawan, santun, akhlaknya mulia. Sifatnya Allah Al-Latif. Ada orang sombong, kakas, diktator lah. Sifatnya Allah Al-Jabbar. Paham betul? Allah punya asma Al-Jabbar. Kalau tidak ada Hitler, nggak ada Lenin, nggak ada Stalin, nggak ada Mussolini, nggak ada Brezhnev, nggak ada Pak Harto, kita tahunya Jabbar dari mana? Tahunya Jabbar dari mana? Allah itu diktator, karpe dewe lah, semuanya sendiri Allah itu. Tapi nggak ada contohnya, kita nggak akan paham. Oh, itu contoh Hitler, Stalin, Lenin, Pol Pot, Marcos. Itu contoh. Alah, itu pun jabarnya masih seperti satu tetes air dari laut. Jabarnya Allah kayak apa? Mbuh, la nihayah. Nah, gitu ya. Sekarang ada yang tanya, nih, mohon maaf, jarang kiai nggak bisa jawab, Pak Mursyid. Jarang sekali kiai bisa jawab. Kenapa Allah itu punya asma bertentangan? Qabid basit, Mudzil mu'iz, Dhalun hadi, Al-hadi ad-dhal, gitu ya. Al-zahir al-batin, Al-muqaddim al-muakhir, Al-mu'iz al-mudzil. Kenapa? Karena Allah itu wujud yang mutlak, la bidayah wala nihayah. Maka sifatnya yang jerone sifat sawarnane. Coba kalau kita kan terbatas. Kalau kita orang terbatas, maksudnya, oh itu orang baik, oh itu orang jelek, oh itu orang dermawan, oh itu orang pelit. Satu sifatnya coba. Oh itu orang bertakwa, ini orang kurang ajar. Karena terbatas. Kalau Allah la nihayah wala la bidayah wala nihayah, maka sifat apapun kumpul di Allah itu. Yang memberi kaya, yang memberi miskin, yang memuliakan, yang menjatuhkan, yang memberi petunjuk, yang memberi, yang menyesatkan. Walhasil sifatnya Allah itu, asmanya Allah selalu berpasangan ada dalam diri Allah. Karena tanpa batas Allah itu. Oleh karena itu kita ini sebagian kecil adalah, dikatakan kecil juga terlalu besar sebenarnya.
Kita ini sebagian Allah sangat kecil, manifestasi dari asmanya Allah. Ada orang pinter, oh ada sifat al-alim. Orang goblok, ya ada sifat, ada dari asma al-mudhil. Ada orang mulia terus wali kota baru 2 periode langsung gubernur langsung presiden. Oh itu al-mu'izz. Paham nggak? Ada orang pinter tapi nggak naik-naik, ya. Al-Qabid barangkali. Semua yang ada adalah manifestasi dari asmanya Allah. Semua baik, nggak ada yang jelek. Baik jelek itu kita. Oh ini cantik, oh ini jelek, kita itu. Kalau bagi Allah menciptakan semuanya baik. Coba kalau lihat kita kecoak, baik nggak itu? Baik, pinter banget Gusti Allah bikin kecoak. Lihat apa misalnya ulat, cacing, waduh pinter banget. Ayo saya mencari di mana mulutnya cacing, sulit kan? Nah kalau gitu ini biar ketawa, itu di mulutnya cacing. Saking indahnya ciptaan Allah sampai kita nggak paham dengan ciptaan Allah. Semua baik. Nah oleh karena itu ketika ada orang baik dan orang buruk, ini baik semua. Laisa fil imkan abda'a mimma kan. Di alam semesta ini, di alam ini, makhluk ini sudah sangat sempurna. Ada Gus Dur, ada Amin Rais, ada Megawati, ada Jokowi, ada SBY. Semua menampilkan tajalli dari sifatnya atau asmanya Allah. Yang namanya sempurna, coba sekarang namanya sempurna. Ada Nabi Musa, ada Fir'aun, ada Muhammad, ada Abu Jahal, itu baru sempurna itu. Di dalam diri ente sendiri, yang namanya cantik. Jangan hanya lihat hidung mancung, kulit kuning, mata biru, rambut. Mohon maaf ini. Lobang harus ada. Lobang belakang harus ada. Kalau ada orang cantik, nggak ada lobang belakangnya, sempurna nggak? Sempurna nggak? Enggak. Lobang, hidungnya mancung, kulitnya kuning, matanya biru. Oh, pokoknya sifatnya cantik banget lah, seksi, menggiurkan. Lobang belakang harus, itu sempurna baru. Ya kalau lobang belakang nggak ada, nggak sempurna. Oleh karena itu di dunia ini dengan kekurangan itulah kita jadi sempurna. Bahasa cantik dan tidak cantik, baik dan tidak baik, itu ada bahasa agama atau bahasa etika sebenarnya. Kalau bahasa hakikat semuanya baik. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Nabi Muhammad, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Dan juga harus ada Abu Jahal, Abu Lahab harus ada. Gitu ya. Itu namanya tajalliyat min tajalliyatillah. Sekarang cari zikir. Zikir ada 3 tingkatan. Pertama zikir asma. Ya Allah, ya Razak, ya Latif, ya Qadir. Wah, minta rezeki lah. Ya Mu'izz, ya Mudzil, ya Mu'izz, ya Aziz, ya Azim. Minta pangkat. Jadi ketika zikir kita minta. Namanya kita zikir apa? Zikrul asma. Lagat tinggi lagi zikrus sifat. Ketika ya Allah, itu apa yang diminta? Qudratuhu wa ilmuhu wa iradatuhu wa masyiatuhu. Ya Allah, saya ini minta kekuasaanmu lah. Minta terserah panjenengan wis, terserah panjenengan, terserah kehendak panjenengan, terserah kehendak engkau. Saya ini seperti apa? Namanya zikrul sifat. Terbatas. Kalau asma kan menyebutkan minta uang, minta pangkat. Kalau sifat enggak. Saya minta kehendakmu lah. Yang saya mohon, saya sesuai dengan kehendakmu dan kekuasaanmu. Yang paling akhir zikrul-dzat. Ketika kita zikir ya Allah, tidak ada permintaan. Apalagi uang atau pangkat. Minta surga pun tidak, minta maghfirahnya tidak, minta rahmatnya pun tidak, minta isti'anahnya tidak. Paham enggak? Ketika ya Allah atau la ilaha illallah, nggak ada proposal, nggak ada proposal. Betul-betul zikir zat. Lah gimana caranya? Caranya nyung sewu ya ini bareng-bareng lakoning ya, bareng-bareng mengamalkan. Sehari semalam silakan zikir sifat, zikir zat, minta uang, minta pangkat, minta selamat, minta sehat, minta sukses, silakan. Tapi nanti di malam hari entah 5 menit, sudah sulit 5 menit itu. Sudah sulit 5 menit itu. Ada zikir yang zikrul zat, yang tanpa minta apa-apa. Bisa nggak coba? Ayo belajar. Dari pagi sampai siang minta kaya, minta sukses, minta sehat, minta panjang umur, minta apalah, surga, minta maghfirah, minta rahmat. Tapi nanti di malam hari ketika kita tahajud 5 menit, ketika kita la ilaha illallah atau ya Allah tanpa minta apa-apa.
matanya merem, ya Allah, tanpa minta apa-apa, insya Allah. Lakukan 40 hari, ada kelebihan, ada yang aneh nanti. Lakukan 4 malam berturut-turut, zikr zat, zikir tanpa minta, insya Allah 40 hari berturut-turut ada sesuatu yang indah dalam kehidupan kita, insya Allah. Jadi semua ini adalah tajalli dari Allah. Kalau lihat istri lagi marah-marah, ya Gusti Allah lagi marah-marah, itu aja, nggak usah enggak. Kalau istri lagi melayani, ya Allah lagi memberikan manifestasi latifnya Allah, karomnya Allah melalui istri saya. Istri saya lagi marah-marah, oh itu lagi khutubullah lagi melalui dia itu. Lagi muncul melalui istri saya. Itu aja, nggak usah pusing lah. Istri rewel lagi memunculkan, memanifestasikan asmanya Allah. Itu aja. Jadi semuanya baik. Laisa fil imkan abda'a mimma kan. Tidak ada yang lebih indah di alam ini yang lebih dari yang sekarang ada ini. Yang sudah sempurna, sudah sempurna. Ada Jokowi, ada Amin Rais, ada Bambang Susatyo, ada Setia Novanto, udah sempurna, udah. Nggak ada yang lebih sempurna dari yang ada ini. Laisa fil imkan abda'a mimma kan. Tinggal kita menyikapinya bagaimana. Tinggal kita bisa menyikapi apa enggak, itu aja. Kalau kita enggak mampu menyikapi, ya kita kalah dengan hawa nafsu kita. Yang namanya ingin mengislamkan orang, itu hawa nafsu itu. Makanya Rasulullah ditegur, innaka la tahdi man ahbabta. Ketika Nabi Masya Allah menyesal, Abu Thalib enggak Islam, menyesal, itu udah kepentingan itu, sudah interest itu. Nah, maka ditegur. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kullum jami'a fa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Yang menarik dalam kitab Ihya, Pak Masulil. Anak-anak saya lagi S3 rehab, mengkritik Maslow, mengkritik Abraham Maslow, psikolog dari Yahudi. Satu bab saja yang dari saya dia, masalah ide, khawatir, lintasan. Semua di dunia ini datangnya dari khatirah. Dari apa? Khatir. Orang bikin kancingnya lontong, apa itu, Pak? Apa namanya? Biting. Jadi khatir itu. Mau bikin kancing lontong, idenya seperti itu. Dari mana itu? Dari khatirah. Begitu pula orang yang menciptakan pesawat, menciptakan internet, menciptakan nuklir, roket, senjata, dari mana? Khatirah. Semuanya dari khatirah. Khatirah adanya di dzauq, intuisi. Nah, itu menurut Maslow, intuisi itu semuanya jelek, nggak ada baiknya lah. Kalau ada orang kok baik, pasti faktor dari luar. Ada undang-undang, ada aturan, ada agama, ada etika, ada masyarakat yang mengekang. Maka orang yang kelakuannya baik itu sebenarnya jiwanya nggak sehat, karena ada tertekan. Sebenarnya mau ada uang mau ngambil, ada perempuan cantik mau pegang, lalu nggak pegang, takut pada undang-undang, pada polisi, pada aturan, pada etika. Berarti orang nggak sehat jiwanya, nggak sehat. Kata Maslow, kata anak saya Imam Ghazali, bahwa dzauq itu tempatnya khawatir. Khawatir ada 4. Khawatir Rabbaniyah, ide dari Allah. Ini panjang ceritanya ini. Nanti bisa antara lain kalau kita pelihara, kita pupuk menjadi hidayah. Terus maju lagi menjadi ma'rifat, kasyaf, ilham. Itu namanya khawatir Rabbaniyah. Yang kedua, khawatir malakutiyah. Dalam contoh Imam Ghazali, seni. Seni itu baik seni apa aja datangnya dari malaikat, bukan dari bangku sekolah. Orang bisa menciptakan lagu, tapi jangan yang jiplak lagu India loh. Dangdut ini menjiplak lagu India. Yang betul-betul menciptakan lagu, orang Indianya lah, udah orang Indianya sana, atau orang Mesirnya. Itu datangnya dari malaikat. Atau seni lukis, kok bisa lukis seperti itu? Dari khawatir dari malaikat, malakutiyah. Yang disebut tadi singgung ilmu laduni, atau apa? Ilmu laduni atau ilmu satu lagi apa istilahnya? Ilmu yakin atau hakul yakin, boleh lah itu. Itu dari malaikat. Yang ketiga,
khawatir nafsaniyah, ide yang datang dari hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini di mana-mana ikut, di pasar, di jalan, di kantor, di masjid. Hawa nafsu ikut terus. Maka kata orang sufi, a'daina an-nafs. Hawa nafsu itu musuh yang paling utama. Nabi Muhammad bersabda, roja'na minal jihadil asli al jihadil akbar ala wa jihadun nafs. Coba orang mau ikhlas, nafsunya datang. Saya kalau jadi anggota DPR, nanti jadi anggota Banggar. Anggota Banggar sekali ketok memutuskan anggaran, apa anggaran Telkom, apa anggarannya Garuda, apa anggarannya departemen, nanti saya dapat bagian sekian persen. Kita kumpulkan lama-lama sekian miliar uang saya, nanti saya mampu beli rumah di Menteng. Di rumah di Menteng kita kumpul lagi bisa ganti mobil. Itu namanya dari mana tuh? Dari mana nih? Khawatir nafsaniyah. Bukan dari setan, bukan. Setan nggak bisa kayak gitu. Itu setan aja lihat, oh pinter banget ini orang. Saya aja nggak bisa itu. Saya aja merencanakan itu nggak bisa. Bikin proposal, bikin sistemnya, bikin caranya supaya korupsi nggak ketahuan. Saya nggak bisa itu. Ampun deh kata setan. Ini orang pinter. Maka di Jakarta ini banyak sekali syuyukhus syayatin. Yang paling baik itu kalau sudah dari hawa nafsu. Kelihatannya sholat padahal hawa nafsu. Kelihatannya lillahi ta'ala padahal lihawahu. Afamanit takhudha ilahahu hawa. Banyak orang yang mengambil Tuhan, menyembah hawa nafsu. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Kamu jangan terpedaya oleh hawa nafsu yang kelihatannya billah, demi rakyat, demokrasi, hak asasi, keadilan. Alas. Ketika masih muda demo, begitu jadi pejabat layak di demo itu. Harus di demo malah. Waktu belum jadi pejabat ikut demo ideal demi rakyat, demi tegaknya hukum. Dia jadi pejabat wajib di demo malah. Nah, jadi yang paling sulit itu kalau sudah wala yaghurrannakum billahil. Kalau jangan ketipu perempuan, jangan ketipu uang, yang lain sudah gampang. Jangan ketipu sesuatu yang kelihatannya atas nama Allah padahal hawa nafsu. Maka dalam kitab Ihya ada Asnaful Maghrurin. Beberapa orang terpedaya oleh hawa nafsunya itu paling banyak kiai, paling banyak 11. Kalau kiai itu pasti punya hurur, hurur lah, sombong. Saya ahli fikih, saya ahli bahasa Arab, saya ahli sejarah, saya ahli filsafat. Nggak ada orang di sini yang paling pintar lebih dari saya. Saya hafal Quran, bolak-balik melapalnya bukan. Saya hafal Alfiyah. Orang paling banyak maghrur adalah para ulama 11 sampai. Ini kata Imam Ghazali bukan kata saya. Kata siapa nih? Kata Imam Ghazali kata saya nanti kata saya. Semuanya maghrur ini. Kali sholat Jumat di Monas, sudah maghrur banget itu. Maghrurin. Tidurnya di Istiqlal, sholatnya jadi Istiqlal tempat tidur. Molor, ngeces, ngiler, ngompol barang, bikin kotor masjid, tidur. Begitu mau sholat keluar, meninggal Istiqlal menuju maghrurin orang ini. Berkali-kali saya ngomong gitu, maghrurin. Kira kalau ridho itu Allah, demi Allah bela Islam, ikut tenanan deh gue. Dari hawa nafsunya itu. Nah, oleh karena itu hati-hati ketika kita kejebak dalam wala yaghurrannakum billahil ghurur. Santri banyak sombong, banyak yang ngundang ceramah kemana mari laris sombong, dalam hatinya sombong. Apalagi banyak orang cium tangan, sombong. Doanya mustajab, bikin air langsung cespleng, sombong. Itu semuanya maghrurin, kata Imam Ghazali. Kalau sahibul jah, yang punya pangkat ada 9 macam. Kalau sahibul mal ada 6 macam. Itu dalam Ihya Ulumuddin Asnafil Maghrurin. Yang terakhir khawatir syaitaniyah, bisikan setan. Setan itu yuwaswisu sudurin nas, spontanitas. Kita benar digoda, ayo belok kanan yuk, ayo belok kiri yuk. Kalau kita bentak, auzubillahi minasyaitonir rajim, lari sudah.
lari, nanti goda lagi, gitu setan. Jadi setan gampang lah, dilawan gampang. Yang paling berat apa tadi? Nafsu. Setan gampang, ada setan goda. Bila syaitanir rajim, dah lari sudah. Takut dilempar apalah, lari. Oleh karena itu, iman, hidayah, takwa, Allah dengan ungkapan apa segala macam terserah ente, makomat itu adanya di Dzauk. Dzauk itu tempat media dari khawatir robbaniyah, khawatir ilahiyah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi menarik sekali diskusi ini atau pertemuan ini. Enggak cukup sekali nih, tasawuf sekali. Bicara tasawuf sekali, baru bicara definisi aja udah harus membutuhkan satu pertemuan sendiri. Tapi yang jelas mudah-mudahan sendablek-dableknya itu, kalau orang bacanya tiap hari ulak-ulak apa? Bergumulnya dengan kitab tasawuf, pasti ada atharnya, pasti ada. Orang tiap hari baca tasawuf. Lah saya baca tasawuf 4 tahun. 4 tahun yang dibaca tasawuf terus Ibnu Arabi, Ghazali terus Suhrawardi, Al-Junaidi. Ya barangkali ada lah dikit-dikit atharnya. Dikit-dikit pengaruhnya ada. Ya pasti dong bacanya kan mempengaruhi kan. Nah, coba ente kalau baca tiap harinya fakih terus, wah nanti haram, halal, makruh, sunnah. Kalau bacanya ayat-ayat perang, para siapa keluar dari rumah membunuh dan dibunuh langsung masuk surga. Yang dibaca itu terus. Walladzina ukhriju min diyarihim wa udzu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiran an sayiatihim wal khalam jannatin min tahtiha anhar. Barang siapa keluar dari rumah membunuh atau dibunuh langsung surga, diterima bidadari sudah telanjang bidadarinya. Al-Quran perintah perang itu tujuannya supaya menang, bukan supaya mati, bukan. Supaya kalau menang kita mendakwahkan agama Islam, menang kok. Nggak ada zaman Rasulullah orang berangkat perang sudah bawa bom mau mati, nggak ada. Berangkat perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, perang apa aja, perang Mu'tah, perang Fathul Makkah, inginnya apa? Menang. Kalau menang kita bangun Islam, kan gitu. Nggak ada yang perang dari rumah mau mati, nggak ada. Kok mati? Syahid gitu loh. Bukan tujuan, bukan. Kok mati? Ya syahid. Tapi dari rumah jihad itu untuk menang. Makanya Rasulullah, Ibnu Mas'ud ingin ikut perang Badar masih umur 14 tahun. Nanti dulu, kamu masih kecil. Sekarang ngebom Surabaya malah ngajak anak kecil malah. Coba bayangkan. Jadi apa yang dilakukan oleh mereka itu ba'idun al-islam, gharibun al-afkar islamiyah wal fahim islamiyah. Apa yang dilakukan oleh teroris itu, ngebom itu jauh sama sekali nggak ada hubungannya dengan pemikiran agama Islam, dengan pemahaman agama, nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Demi Allah, nggak ada sama sekali. Agama Islam tidak seperti itu. Masya Allah. Kita tercoreng, dikotori oleh tindakan radikal teroris itu semuanya. Terima kasih Mas Ulil, Mas Muksid. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita ketemu lagi. Syukron wa dumtum. Adam tadi nyinggung Junaid, saya luar biasa yang Junaid itu kalau kita bacakan, kalau kita baca. Nanti lain kali kita bacakan Tauhid menurut Imam Junaid. Wah, blenger. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Syukron wa dumtum fil khair wal barakati wan najah. Wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.